Ya, perkenalkan, nama saya Leonard Mateus, NIM 135-19215. Hari ini saya akan menyampaikan resume mengenai buku Filosofi Teras yang dikarang oleh Henry Manapiri. Nah, siapa sih penulis buku ini? Jadi penulis buku ini adalah seorang praktisi periklanan. Jadi dia itu khusus untuk menyampaikan strategi-strategi mengenai merek, komunikasi, dan lain-lain. Dan saat ini Henry ini sudah bekerja di perusahaan dan biro iklan multinasional seperti Coca-Cola Indonesia dan Facebook. Henry ini merupakan lulusan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Padjadjaran, lalu mengambil S2 di University of Melbourne dengan jurusan Master of Business Administration. Nah, jadi buku ini cocok untuk siapa? Buku ini cocok untuk generasi milenial dan Gen Z yang ingin menjadikan diri tangguh. Jadi seperti kita yang mungkin saat remaja masih labil atau misalkan menghadapi suatu masalah tetapi tidak tahu jalan keluar. Nah, di sini buku ini menceritakan tentang strategi bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh. Selanjutnya, untuk entrepreneur yang ingin meningkatkan kemampuannya. Nah, buku ini membahas mengenai tantangan hidup. Jadi, seringkali kita merasa bahwa hidup ini kok nggak lurus-lurus aja gitu. Pasti ada tantangannya, ada masalah, ada cobaan, ada trouble yang kadang-kadang tuh datang silih berganti gitu. Nah, itu kita bisa menyikapinya dengan mental yang tangguh. Oke, jadi untuk filsafat purba yang berumur 2000 tahun lebih itu masih relevan dengan masa kini. Filsafat ini jadi menceritakan tentang filosofi teras. Filosofi teras itu berasal dari filsuf yang namanya Zeno. Kira-kira 300 tahun sebelum Masehi. Jadi dia itu berjualan dan membawa barang-barang gitu ya. Kapalnya itu isinya dagangan-dagangan yang mahal, yang barang-barang antik. Ternyata di tengah perjalanan itu karam kapalnya. Dan lalu dia terdampar di Athena. Di sana dia mengenal filsafat dari guru bernama Krates. Jadi dia bertemu nih namanya Krates. Nah, di situ dia itu mempelajari filsafat, pandangan hidup, cara bermasyarakat, dan itu disebarkan ilmunya. Lalu dia itu senang mengajar di sebuah teras berpilar. Bahasa Yunani itu stoa ya, bahasa Yunani. Nah, di situ lahirlah istilah stoicisme. Jadi karena dia suka mengajar di teras berpilar, lahir istilah stoicisme yang diterjemahkan menjadi filosofi teras. Nah, apa sih isi filosofi teras gitu ya? Nah, filosofi teras itu intinya memiliki dua tujuan yang ingin dicapai. Jadi pertama itu hidup bebas dari emosi negatif. Yang kedua itu tentang kebaikan gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu tentang hidup bebas dari emosi negatif. Emosi negatif itu apa aja sih? Nah, ini ada banyak ya. Ada sedih, ada marah, ada kecewa ya, baper, terbawa perasaan gitu. Dan filosofi ini mengajarkan bahwa kita harus bebas dari semua ini. Kita itu harus move on ya. Harus berperilaku seakan-akan bahwa masalah ini akan selalu ada dan kita pasti bisa menyelesaikannya gitu. Jadi kita harus hidup bebas dari emosi negatif. Nah, yang kedua itu tentang kebaikan. Maksudnya kebaikan itu apa? Jadi ada 4 kebaikan utama yang diajarin di filosofi teras gitu ya. Yang pertama adalah kebijaksanaan, kedua keadilan, ketiga keberanian, dan keempat itu menahan diri. Nah, kebijaksanaan itu adalah suatu kemampuan mengambil keputusan terbaik dalam keadaan apapun. Kayak misalkan kita dihadapkan sama dua pilihan, dua-duanya sama-sama baik, tapi kita bingung nih, kadang-kadang mana sih yang baik untuk kita ke depannya, yang memberikan benefit yang paling banyak, kita mana gitu ya. Itu disebut dengan wisdom atau kebijaksanaan. Yang kedua itu adalah keadilan. Keadilan di sini didefinisikan itu memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur ya. Jadi kalau misalkan ada orang
dia punya masalah, si A punya masalah, si B punya masalah gitu. Tapi kita harus lihat nih kok dari background masalahnya. Si A kira-kira kondisinya kenapa sih dia punya masalah ini? Si B kenapa sih kondisinya punya masalah ini gitu. Nanti dari situ kita tarik kesimpulan, oh berarti orang A harus diperlakukan seperti apa, orang B harus diperlakukan seperti apa. Karena keadilan itu bukan bicara mengenai porsi sama besar atau sama banyak, tetapi lebih ke sama untungnya, atau keadilan itu sendiri ya berarti sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan bukan dua belah pihak, 3 pihak, 4 pihak, kita tidak tahu, tapi yang pasti keadilan itu harus menyamaratakan semua pihak berdasarkan kondisi-kondisi yang ada dengan adil dan jujur. Oke, yang ketiga adalah keberanian. Jadi kita harus berani berpegang pada prinsip yang benar. Kalau memang salah ya salah, kalau memang benar ya benar. Jadi tidak ada yang karena kamu teman baik saya jadi saya bela kamu, saya benarkan walaupun kamu salah. Nggak kayak gitu ya. Jadi keberanian itu berani berpegang pada prinsip yang benar. Nah, yang keempat itu adalah menahan diri. Jadi menahan diri itu adalah disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri gitu ya. Jadi pada saat kita dihadapkan sama satu masalah, kita biasanya melihat dulu nih dari sisi lain tanpa kita menjudge dari satu pihak. Jadi kayak misalkan ada orang ini mengalami masalah yang bla 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 dan ini merugikan buat aku gitu ya. Kita harus menahan diri, kita harus lihat dulu kira-kira masalah ini apa sih kejadian kenapa, dan kita itu harus melihat juga dari sisi kedisiplinan, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri. Dan ini akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, nah gambaran secara umum mengenai filosofi teras ini adalah filsafat kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu bukan dalam arti sempit yang hanya memimpin orang lain, mengatur, mengkoordinasikan, bukan hanya seperti itu ya. Tapi kepemimpinan dalam arti luas adalah sebenarnya memimpin diri sendiri. Jadi bagaimana cara kita memprioritaskan kita dalam menyelesaikan masalah, mengendalikan diri, bertingkah baik dulu sebelum mengendalikan kehidupan orang lain. Jadi lihat dulu lah ke diri kita, bercermin dulu kira-kira kita udah benar nggak, kita udah baik nggak gitu. Baru lihat ke keadaan sekeliling kita apabila kita merasa kita memang bisa membantu mereka. Nah, filosofi ini atau stoicisme ini ya, itu membekali para pemimpin untuk tegar di dalam kegagalan dan rendah hati di saat sukses. Jadi bukannya malah pada saat sukses kita sombong gitu. Jangan. Justru kita harus rendah hati di saat sukses, tapi di saat gagal kita harus tegar. Seperti misalkan kalau kita mendapat suatu cobaan yang benar-benar udah nggak bisa lagi nih kita hadapi, kita tuh justru harus tegar. Bukan malah kita jatuh, kita menyesali diri sendiri, kita gagal gitu ya, kita udah nggak tahu lagi mau ngapain, udah gitu. Nggak bisa, kita harus tegar gitu dalam kegagalannya. Oke, nah dari buku ini ada kata mutiara yang kira-kira bisa untuk memotivasi kita semua, yaitu damai dan tenteram ini kokoh karena berakar dari dalam diri kita, bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah, hancur, atau direnggut oleh kita. Jadi gini ya, kedamaian, ketenteraman itu ada dalam diri kita, bukan karena hal-hal lain yang bukan menjadi kontrol kita, sehingga itu akan malah merenggut kedamaian kita. Itu ada di dalam buku Filosofi Teras ini. Nah, oke, selanjutnya manusia itu harus hidup selaras dengan alam jika ingin hidup yang baik. Maksudnya apa sih gitu kan? Alam itu kan berarti kan ciptaan Tuhan, memberikan kita kedamaian, keselarasan. Interaksi antara hewan dan tumbuhan itu kan keselarasan ya. Nah, maksudnya adalah hidup selaras itu kokoh kaitannya dengan kita itu harus baik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, dan rasio
karena itulah yang akan membedakan manusia dan binatang. Oke, sekarang binatang itu kan bisa berinteraksi dengan tumbuhan gitu ya. Ada rantai makanan kalau kita baca di sekolah dasar, ada jaring-jaring makanan, ada ekosistem, populasi, komunitas, dan lain-lain. Tapi bedanya, kita adalah manusia. Berarti kita harus menggunakan akal budi kita, nalar, dan rasio. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Berarti kita itu lebih tinggi levelnya daripada binatang. Makanya kita juga harus hidup selaras dengan alam. Nah, kedua, ketika kita nggak pakai nalar kita gitu ya, itu akan rentan merasa tidak bahagia karena kita tidak selaras dengan alam. Maksudnya apa nih? Contoh, misalkan alam itu memberikan kesejukan ya, dan lain-lain. Tapi kita itu tidak selaras dengan alam. Misalkan, alam aja mau memberikan, di saat kita memberikan karbon dioksida, alam itu mau memberikan oksigen untuk kita. Bayangkan, berarti kalau misalkan kita tidak menggunakan nalar, tidak menggunakan akal pikiran, kita tidak akan bahagia. Karena kodrat alam memang seperti itu. Misalkan nih ya, ada satu kejadian. Misalkan kita membaca komen orang gitu ya, yang nadanya itu benar-benar berkonotasi negatif gitu, provokatif lah. Dan tiba-tiba langsung emosi, terus marah-marah gitu di kolom komentar. Langsung marah gitu, bombardir orangnya yang provokatif, tiba-tiba ini ribut gitu. Tapi tanpa mengecek dulu kebenarannya. Nah, ini nggak boleh gitu. Karena kita itu tidak menggunakan nalar. Kita itu menggunakan hawa nafsu. Nah, jadi menurut filosofi ini, tindakan ini hanya membawa hasil yang negatif justru. Oke. Oleh karena itu, ya, kita itu nggak akan mampu mengendalikan semua dunia ini. Satu, ya, kenapa sih kita itu nggak bisa mampu mengendalikan semua dunia ini? Ada beberapa hal, ya, yang bukan di bawah kendali kita. Itu ada 5. Yang pertama itu tindakan dan opini orang lain. Ya jelas lah, otak orang lain mana bisa kita ubah gitu ya. 2, popularitas. Kita tuh nggak bisa maksa orang itu harus ngefans, harus idola sama kita, harus kayak misalkan siapa artis siapa gitu ya, Blackpink atau siapa gitu, popularitas, populer. Jadi kita harus mengajak orang untuk itu nggak bisa ya. Orang itu punya selera masing-masing, punya idola masing-masing gitu. 3, kesehatan kekayaan. Kita itu bukan Tuhan yang mengatur-ngatur kesehatan orang, kapan orang harus sehat, kapan orang sakit, kapan orang harus kaya, kapan orang harus miskin. Itu bukan kendali kita justru. Itu kendali eksternal yang bukan urusan kita. Kita jangan terfokus ke situ. 4, kondisi saat lahir. Siapa sih yang lahir mau untuk kekurangan segalanya gitu? Semua kan mau itu dalam kondisi yang baik gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatur kondisi saat lahir gitu. 5, itu peristiwa alam. Seperti yang terjadi baru-baru ini, ada gempa di Banten 6,7, 5,5, gempa di Sukabumi, di Sulawesi, dan lain-lain, tsunami, longsor. Itu tidak bisa kita atur, itu semua rencana Tuhan ya. Tapi ada beberapa hal yang merupakan kendali kita. Itu ada 4 ya. Pertama itu pertimbangan, opini, atau persepsi. Ini persepsi kita maksudnya. Jadi bayangkan ya, kita punya otak, kita punya kendali, kita punya nalar. Itu kita bisa menggunakan untuk mempertimbangkan suatu hal yang kira-kira baik buruknya itu kita bisa timbang gitu. Yang kedua, keinginan. Misalkan saya ingin nilai bagus, saya ingin kerja di perusahaan ternama, misalkan lewat jalur ITB misalnya gitu ya. Nah, keinginan ini itu justru bisa dikontrol dari otak kita. Yang ketiga itu tujuan. Tujuan hidup kita itu apa sih? Mungkin seperti PR minggu pertama yang saat itu ditugaskan oleh para dosen. Jadi disuruh menulis esai mengenai diri kita ya. Kalau kita memiliki pribadi yang baik,
Kalau kita memiliki pribadi yang baik, self-improvement, self-growth yang baik, maka kita pasti punya tujuan. Ini udah pasti kita punya tujuan. Kenapa sih masuk ITB? Ya karena saya ingin bermimpi berkuliah di sana. Itu tujuan. Nah, yang keempat, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Balik lagi, kita punya otak, kita punya nalar, kita lah yang menentukan. Kita mau berpikir apa, kita mau bertindak apa, ada masalah, bagaimana cara mengatasi masalahnya. Itu semua balik lagi ke diri kita. Itu kita bisa kontrol. Oke, contoh ya. Ketika seseorang tuh bekerja, sebenarnya itu nggak cocok gitu ya di perusahaan sekarang. Tapi karena gengsi, karena gaya, akhirnya bertahan gitu. Ini salah, karena di dalam filosofi teras, kekayaan itu hanyalah ukuran kuantitas aset, properti, dan harta benda. Nggak lebih dari itu. Nggak lebih dari itu. Oke, contoh kedua. Orang itu yang lebih kaya ya, itu nggak otomatis menjadikan dia pribadi atau manusia yang lebih baik. Nah, justru kita itu nggak boleh memandang rendah mereka yang harta benda itu lebih sedikit daripada kita ya. Jadi dalam filosofi teras ini maksudnya adalah ada suatu hal di luar kekayaan atau di luar keinginan apapun lah, itu yang lebih nikmat gitu ya. Apa? Yaitu tidak adanya keinginan itu sendiri gitu. Jadi gimana ya? Ini itu lebih hebat gitu dari sekedar ikhlas menerima bahwa kita memiliki gitu ya. Tapi masih pengen gitu ya. Kita tuh nggak akan pernah merasa miskin kalau kita merasa cukup. Prinsip manusia dalam ekonomi mengatakan bahwa manusia itu tidak pernah puas. Bayangkan orang kaya saja masih banyak tuh ingin barang orang lain gitu ya. Jadi yang penting tuh satu kata, cukup untuk diri kita gitu ya. Nah, setiap kejadian itu netral. Jadi nggak ada tuh namanya masalah baik, masalah buruk. Kok dia dapat masalah lebih enteng daripada saya ya? Kok dia dapat masalah lebih berat daripada saya? Nggak ada. Itu semua itu sebenarnya netral. Yang membuat buruk adalah persepsi kita. Nah, dalam filosofi teras itu ada pemisahan antara apa yang ditangkap sama indera kita dan interpretasi atas apa yang kita lihat dan kita dengar gitu ya. Yang ditangkap namanya impression. Interpretasi yang kita lihat atau kita dengar namanya representation. Nah, ini manusia gagal nih, suka gagal misalnya keduanya gitu ya. Manusia itu suka menafsirkan atau memberikan interpretasi dari sebuah peristiwa yang dialami dan bilang bahwa peristiwanya buruk gitu. Padahal sebenarnya keresahan itu bersumber dari pikiran kita, otak kita, pikiran lagi, balik lagi, pikiran. Inilah yang membedakan kita dari binatang. Kita punya pikiran. Suatu kejadian itu dipandang buruk karena persepsi kita itu menyebutnya seperti itu. Buruk. Ya pasti akan buruk lah. Karena pikiran. Contoh ya. Contoh lagi. Misalnya nih, kita menganggap bahwa peristiwa pecat itu sial gitu ya. Wah, ada orang dipecat sial gitu. Ya, dipecat itu adalah masukan, input, impression ya. Fakta yang bisa ditangkap indera. Oh, kita melihat bahwa dia dipecat. Tapi sial itu adalah representation. Pikiran yang ditangkap dan diinterpretasikan sendiri gitu. Jadi itu jelas-jelas subjektif. Tapi tenang, kita itu punya kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsi kapanpun juga ya. Nah, jadi kita itu yang harus kita sadar itu adalah susah, khawatir, cemas itu datangnya dari kita sendiri. Aku ngiring nih sama dia karena dia misalkan rambutnya lebih lebat gitu misalnya. Ya, itu dari pikiran dia sendiri, bukan dari orang lain. Dan ada good news-nya, kita tuh mampu mengubah pikiran kita tanpa harus mengubah peristiwa eksternal. Jadi dalam filosofi teras itu bilang bahwa kita itu bukan sekoci kecil yang tak berdayung dan tak berlayar pasrah, digoyang kesana sini saat diterjang badai peristiwa hidup. Jadi kita itu bukan sekoci kecil yang ke kanan gitu ya, harus selalu pergi ke kiri gitu. Jadi kita tuh nggak boleh pasrah justru. Kalau kita dapat masalah yang buruk gitu ya, cari dulu penyebabnya apa. Terus dari gitu persepsi kita diubah nih. Jangan mikir negatif mulu.
Malah negatif itu harus diselidiki dan kendalikan dari sumbernya ya. Karena negatif itu adalah nalar yang tersesat. Nah, ibarat itu kita begini ya, kita tuh menulis ulang kehidupan kita sendiri gitu. Misalnya ada masalah, misalnya pecat atau interpretasinya ya udahlah, kalau gitu lumayan dapat pesangon bisa bisnis online atau kesempatan mengubah karir gitu ya. Jadi interpretasi ulang ini bukan menghindari kenyataan, tapi justru membuat kita bahwa kita punya kendali dalam peristiwa itu. Jadi intinya, kalau kita berpikir negatif, kita interpretasi negatif, maka hasilnya akan negatif juga. Justru kalau kita memiliki interpretasi positif, hasilnya positif justru. Jadi pilihan itu sebenarnya di tangan kita. Nah, ada banyak masalah kecil dalam hidup ini sebenarnya itu nggak perlu dibesar-besarkan gitu ya. Kayak misalkan apa? Ini macet gitu ya, antrian panjang, terus udah gitu provokatif, orang-orang di luar sana ngomongin kita apa segala macam. Nah justru itu tidak perlu dicari solusi karena itu masalah kecil. Itu nggak ada untungnya buat kita gitu. Malah daripada kita mengumpat marah-marah, kenapa orang nggak suka sama gua segala macam, pikirin dulu ya. Rugi nggak sih kita buang waktu, buang energi buat musingin hal itu? Nah, untuk itu ada kata mutiara lagi dari Marcus Aurelius ya. Kamu mendapatkan ketimun pahit, ya udah buang aja. Ada semak berduri di jalan setapak yang kamu lalui, berputar saja. Itu saja kamu perlu tahu. Jangan menuntut penjelasan kenapa ada hal ini. Mereka yang mengerti sesungguhnya dunia seperti apa yang akan menertawakanmu, seperti tukang kayu melihat kamu kaget karena banyak debu hasil gergaji tempat kerjanya, atau tukang sepatu melihat kamu kaget karena banyak sampah kulit sisa di tempat kerjanya. Jadi gini ya, mereka itu justru ngiri sama kita karena kita berhasil mengontrol persepsi, impressionnya tadi, dan interpretasinya. Mereka yang menganggap kita negatif justru akan merugi. Karena kita sudah one step in front of them. Kita udah maju duluan gitu ya. Jadi udahlah, kalau ada masalah yang menimpa kita, pikirkan. Kalau ada masalah yang gak penting buat kita, tapi orang lain kesal sama kita, tidak usah dipikirin. Karena gak ada untungnya buat kita. Nah, jadi kesimpulan buku ini ada 5. Yang pertama, filosofi teras itu lahir di era penuh peperangan ya, dan krisis di Yunani. Jadi filosofi ini dibuat di waktu itu untuk menghadapi masa sulit, di mana kabar burung ya itu beredar yang menyebabkan perpecahan. Jadi filosofi ini relevan untuk keadaan Indonesia saat ini gitu ya. Di masa pandemi COVID ini banyak hoax bertebaran, mulai dari obat-obatan atau kata-kata yang menakut-nakutkan kita, yang sesat, yang salah gitu ya. Itu harus kita atasi. Kita harus berpikiran jernih, kita harus melihat dari keadaannya, baik buruknya dan lain-lain. Yang kedua adalah melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi. Jadi kita tuh harus keluar dari jangan keluar dari keselarasan dengan alam. Jadi kita tuh tidak akan bahagia karena alam itu balik lagi memberikan kekayaannya, keseimbangan, interaksi, dan kita tidak boleh egois gitu. Alam itu mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh egois karena alam itu diciptakan untuk dipakai bersama-sama gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengingkari apa yang telah terjadi. Ketiga, itu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan ya. Tapi ada hal-hal yang juga tidak bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, kita harus memilah dan memilih mana yang harus kita urusi, mana yang harus kita tidak urusi gitu ya. Yang keempat, semua peristiwa itu sebenarnya netral semuanya. Yang membuat dia jadi negatif itu adalah persepsi kita. Jadi, oleh karena itu jangan suka membesar-besarkan masalah. Fokus lagi pada hal yang bisa kita lalui untuk menangani masalah itu gitu ya. Masalah kecil itu biasanya cukup dihindari saja. Tidak perlu kita tuh tidak perlu buang waktu lah untuk mengurusi hal-hal yang hanya untuk kerikil gitu. Sebenarnya kita sedang menghadapi gunung. Jadi kita tidak boleh menghadapi kerikil sebenarnya di depan kita menghadapi gunung gitu ya. Buat apa kita buang energi hanya untuk mengatasi masalah kecil seperti itu. Oke, demikian
semua buku dari saya mengenai filosofi teras benar-benar dapat menginspirasi para Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang mendengarkan video ini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa pengembangan diri kita yang tahu adalah kita sendiri. Kita tidak perlu mengurusi urusan orang, memikirkan kenapa dia seperti ini, kenapa dia fokus saja ke diri kita, balik lagi ke tujuan awal kita bahwa saya punya mimpi, I have a dream, I must achieve it, usahakan, dan doa. Doa adalah kunci terpenting. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.